Oke, sekarang gue mau nanya ke lo, seberapa banyak sih dari lo yang sekarang lagi mengalami stres? Gue yakin banyak dari lo yang akan bilang iya, atau kayak mungkin sedang, atau ya banyak lah intinya yang stres ya. Kalau misalnya lo nggak tahu lo stres atau enggak, saran gue lo langsung cek di website 1%, bisa ada tes gratis, silahkan dicek aja. Tapi sebenarnya dengan lu merasa bahwa oke, gua stres nih dari 1 sampai 10 di skala 6, 7, 8, 9, itu berarti ya mungkin lu lagi stres, probably ya. Nah, jadi di video kali ini gua Evan dan gua bakal ngebahas tentang stres dan gimana hubungannya dan dampaknya ke tubuh dan ke mental. Lu tonton videonya sampai habis biar lu bisa dapat keseluruhan insight-nya. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal stres, tadi ya gue udah bilang, banyak banget gitu. 77% orang mengalami experience stres yang akhirnya ngaruh ke tubuh mereka gitu ya. 73% ngaruh ke mental health, ya jelas ya. Stres itu kan bisa dibilang penyakit pikiran ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa bisa bahkan sampai ke penyakit fisik? Bahkan ada yang ngerasa bahwa gue tuh mah gara-gara gue stres. Kenapa tuh bisa terjadi? Nah, jadi sebenarnya jawabannya adalah ya memang berhubungan. Dan kalau misalnya kita memang udah overwhelm atau keteteran, kita sebenarnya bakal ya cenderung bakal stres sih, bakal capek, bakal jadi males. Begitupun sebaliknya, kalau kita lagi males, terus kita maksa diri kita ngelakuin sesuatu, mungkin aja kita bakal sakit. Jadi kalau diumpamakan sebenarnya yang namanya penyakit gitu ya, mau itu mental atau fisik, baik itu stres ataupun sakit mah atau sakit perut, itu sebenarnya bisa terhubung. Kenapa? Karena ya sensor sakit ada di mana sih? Bukan cuma di tubuh ya, tapi juga di kepala. Itu mostly malah di kepala, di otak. Makanya kalau kita minum paracetamol, kita biasanya meredakan rasa sakit. Kenapa? Karena paracetamol ngeblok sensor yang ada di otak gitu. Gue nggak bakal jelasin lebih lanjut gitu ya, karena takut salah juga. Gue cuma jurusan psikologi, tapi belajar juga sih soal saraf. Cuman yang jelas sarafnya itu saling berhubungan. Itu sih yang gue pelajari ya. Nah, jadi kalau diumpamakan sebenarnya nervous system tuh ada dua, ada simpatetik, ada parasimpatetik. Parasimpatetik tuh yang bikin jadi tenang, terus ada juga yang simpatetik yang bikin kita jadi pengen bergerak gitu. Jadi fight or flight gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak seimbang, kalau nggak netral nih, nggak ada di tengah-tengah, ya lu either fight atau flight kan. Entah lu jadi mood swings, lu nggak bisa mikir jernih gitu ya, lu galau, lu bete, lu stres, dan ketika memang nervous system kita berusaha untuk aduh nggak bisa dikeluarin gitu ya emosinya, akhirnya bisa jadi sakit. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan kalau misalnya kita dengar dari kata psikolog gitu yang terkenal zaman dulu, Sigmund Freud, dia yang menciptakan psikoanalisis, bahkan ada hubungannya juga dengan alam bawah sadar kita, ketidaksadaran kita, unconsciousness. Itu menarik banget sih sebenarnya. Dan kalau di Sigmund Freud itu orang yang ketidaksadarannya itu nggak stabil gitu ya, unconsciousness nggak stabil, dia bisa bahkan sampai buta, sampai lumpuh, itu bisa terjadi. Itu yang dia lakukan dulu di tahun 1800-1900-an ke pasiennya. Nah, pasiennya itu mengalami yang namanya histeria. Jadi histeria itu dia buta, lumpuh, tapi ternyata setelah cerita gitu ya, setelah cerita ke psikolog ke dia bisa sembuh tanpa obat. Menarik ya. Nah, terus kalau misalnya sekarang nih, zaman sekarang kan sebenarnya teknologi udah canggih, terus kayak orang udah gampang curhat, lu bisa ke psikolog, ke psikiater, bahkan pakai obat. Gimana sih cara ngatasinnya? Ya sebenarnya mudah sih. Kalau misalnya lu pengen ngatasin sendiri ya, lu mesti ya melaksanakan pola hidup yang sehat. Jadi kayak makan minum yang benar, olahraga tuh sebenarnya ya cukup jalan kaki lah. Menurut gua sih gitu ya. Terus 3, tidur yang cukup, sama relationship juga yang oke gitu. Jadi kalau misalnya lu ngerasa ada masalah sama orang tua, sama pacar, terus kayak lu sakit gitu ya, bisa jadi mereka penyebabnya. Nggak, bukan penyebab sih, mungkin salah satu faktornya bisa jadi mereka ya. Karena kalau di psikologi kita jarang menyebut oh ini penyebab utama, jarang, karena pasti banyak faktor. Nah jadi gitu ya yang bisa lo lakuin itu secara fisik. Nah secara mental lo bisa lebih sadar sebenarnya gue lagi burnout gak sih. Tadi kan gue ngasih pertanyaan, itu bisa lo kasih pertanyaan ke diri lo, gue lagi stres gak sih. Nah lo juga bisa perbanyak positive thoughts. Bukan berarti lo kayak oke, gue harus positif, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke ngelakuin hal yang bisa bikin lo jadi positif.
Terus yang ketiga, lo juga bisa istirahat kalau misalnya memang lo merasa capek. Dan kalau ngerasa gak ada waktu, ya make time lah gitu buat istirahat lo gitu ya. Dan kalau misalnya bos nggak ngizinin, ya ngobrol lah ke bos. Kadang sekarang tuh banyak yang, oh gua nyalahin orang, nyalahin apa, padahal diri kita sendiri kan yang bertanggung jawab. Jadi jangan lupa diusahain juga buat diri sendiri gitu. Self love itu requires hard work mungkin ya, bisa dibilang gitu. Butuh usaha juga. Yang keempat, lu kalau misalnya lagi nggak sibuk bisa me time dengan hal yang menyenangkan. Dan kalau misalnya sebenarnya tanpa lo sadari tuh ya memang stres tuh bisa ngaruh ke fisik maupun sebaliknya. Yang paling penting adalah kalau bisa ya lu pertimbangkan prioritas lu gitu, terutama dalam hal ya, mental health, relationship dan lain sebagainya. Ya tiap orang punya prioritas beda-beda, mungkin relationship bukan yang teratas, mungkin mental health bukan yang teratas, tapi kayak ingat aja bahwa itu juga ngaruh ke hidup lu yang lain, ke fisik maupun ke hal yang lain. Paling pertanyaan terakhir dari gue adalah biasanya lo kalau me time ngapain? Dan kayak biasanya kalau lo lagi stres, lo ngapain? Dan mungkin bisa share biar yang lain juga bisa belajar dari komen lo. Dan buat yang ada pertanyaan lebih lanjut, silakan like dan lupa komen. Jadi biar nanti bisa gue bahas di video selanjutnya. Oke? Akhir kata, gue Evan. See you on the next video.